di ruangan yang kita cintai ini. Yang terhormat kepada audiens dari acara Satuan Acara Penyuluhan tentang pendidikan kesehatan mitigasi bencana. Kepada audiens semua, terima kasih telah hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mau menanyakan terlebih dahulu, apa kabar audiens semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan satuan acara penyuluhan terkait pendidikan kesehatan mitigasi bencana. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah keperawatan bencana, Ibu Nursuola Destinasari MKEP, dan teristimewa kepada audiens yang telah menyempatkan hadir di ruangan yang kita cintai ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samila Hermayunia. Di sini saya sebagai moderator. Adapun yang akan menyajikan atau presenter yaitu Sri Ratu Mulia. Adapun observer kami yaitu Risti Oktaviani, Notulen Marsha Busriani, dan sebagai fasilitator ada Moncika Syarli, Siti Sandri, Nusyayona, dan Firdaus Rajulul Haq. Baiklah, tanpa memperpanjang kata penghormatan dan mukadimah, di sini saya akan mengontrak waktu terlebih dahulu. Apakah audiens semuanya bersedia untuk melakukan satuan acara penyuluhan? Untuk waktunya, kira-kira audiens mau bersedia selama 30 menit ke depan? Untuk bahasanya, apakah audiens bersedia mau bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Sri Ratu Mulia. Pada Sri Ratu Mulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya selaku presenter akan melakukan presentasi mengenai pendidikan kesehatan mitigasi bencana. Yang pertama yaitu diawali dengan pengertian dari bencana. Apakah sebelumnya bapak-bapak dan ibu itu tahu apa itu yang dimaksud dengan bencana? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Bencana adalah peristiwa atau kejadian daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna, sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu tahu macam-macam dari bencana? Baiklah, kepada ibu yang di sebelah sudut untuk berdiri untuk menyampaikan apa-apa saja macam-macam dari bencana itu. Bumi, banjir, meletus. Baiklah Bu, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bencana itu ada berdasarkan penyebabnya, yaitu ada bencana alam yang mana terdiri dari gempa bumi, tsunami, longsor, gunung meletus, banjir. Kemudian ada bencana yang berasal dari non alam yaitu kebakaran dan wabah penyakit. Setelah itu ada bencana sosial seperti tawuran, teror, konflik antar komunitas dan perang. Kemudian ada berdasarkan cakupan wilayah. Yang pertama itu ada bencana lokal, merupakan dapat memberikan dampak pada wilayah sekitar yang berdekatan. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau bangunan di sekitarnya, biasanya karena akibat faktor manusia. Kemudian yang selanjutnya itu ada bencana regional, yaitu bencana yang dapat memberikan dampak atau pengaruh karena area geografis yang cukup luas dan biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti badai, banjir, letusan gunung api, tornado dan selainnya. Kemudian ada fungsi dari mitigasi bencana. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa tujuan fungsi dari mitigasi bencana ini? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari mitigasi bencana. Fungsi dari mitigasi bencana ini ada yang pertama itu mencegah kehilangan jiwa, kemudian mengurangi penderitaan manusia,
Yang ketiga itu memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk mengenai resiko, kemudian mengurangi kerusakan harta benda dan kehilangan sumber ekonomi. Kemudian yang terakhir ada mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu tahu apa tujuan dari mitigasi bencana ini? Baiklah, tujuan dari mitigasi bencana ini yang pertama itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kemudian ada menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Setelah itu, menghargai budaya lokal, kemudian menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana. Kemudian ada mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Dan yang terakhir menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada cara evakuasi bencana gempa bumi di dalam gedung. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui apakah cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evakuasi terhadap gempa bumi jika terjadi di dalam gedung? Baiklah, jika Bapak atau Ibu belum pernah mengetahui tentang cara evakuasinya, di sini saya akan menjelaskan. Dalam situasi gempa bumi yang terjadi tiba-tiba, seseorang biasanya sulit bergerak dan harus mengambil keputusan untuk selamat dari bencana. Yang terpenting adalah memahami pengetahuan dan keterampilan bencana saat terjadi, saat harus melakukan evakuasi mandiri dan setelah kejadian bencana. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan sebelum bencana yaitu disebut dengan prabencana, yang mana tindakannya yang pertama itu perabot seperti lemari, kulkas, kemudian diatur dan menempel pada dinding, dipaku atau diikat untuk menghindari terjadinya jatuh. Selanjutnya ada atur benda yang bersifat berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda. Kemudian jika terjadi misalnya lampu dan lain sebagainya, simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman seperti bensin dan bahan yang dapat mengganggu. Kemudian ada mudah pecah untuk menghindari terjadinya kebakaran. Selanjutnya ada perhatikan letak pintu elevator serta tangga darurat sehingga apabila terjadi gempa bumi dapat mengetahui jalan keluar, bangunan atau tempat paling aman untuk berlindung. Dan yang terakhir itu matikan aliran air, gas dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Tentukan jalan melarikan diri, pastikan tidak mengetahui jalan yang aman untuk meninggalkan rumah atau setelah gempa. Kemudian persiapkan makanan yang praktis untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Kemudian siapkan roti dan minuman, dan siapkan beberapa cara berkomunikasi keluar dengan asumsi ponsel. Kemudian tentukan tempat bertemu jika teman atau anggota keluarga terpecah. Kemudian tentukan dua tempat bertemu. Pertama, mestinya lokasi yang aman dan dekat. Dan yang kedua, dapat berupa bangunan atau tempat yang aman di luar desa. Selanjutnya, mempelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulan bisa datang terlambat lantaran akses jalan terputus. Untuk mengangkat keluarga, sepakati area berkumpul setelah gempa bumi supaya tidak saling mencari. Dan tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadinya bencana ini, yang pertama itu, jika terjadi bencana, jangan panik dan menimbulkan kepanikan yang dapat mengakibatkan korban untuk berjongkok dan ikuti petunjuk petugas yang berwenang. Kemudian hindari benda-benda yang bisa jatuh di dekat sekitar kita. Jika berada di lantai satu dasar, segera keluar bangunan menuju tempat terbuka. Selanjutnya, jika berada di lantai 2 atau yang lebih tinggi, maka naiklah ke lantai yang lebih tinggi di atasnya. Setelah itu, tetap di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Dan merapatlah ke dinding atau dekat pondasi dengan membentuk seraya melindungi kepala, lindungi wajah dan kepala dari hal yang dapat menimpa. Kemudian konstruksi terbuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator jika memungkinkan merapatlah.
mungkin. Tapi keselamatan nyawa adalah yang paling utama. Jangan menyentuh seklar lampu karena dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dan lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian ada yang terakhir yaitu tindakan setelah kita mendapatkan bencana atau disebut juga dengan pasca bencana. Hindari instalasi listrik bertegangan tinggi dalam berkat jika menyebabkan kerusakan pada PLN, dan hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali setelah dinyatakan aman. Kemudian jauhi dari lingkungan bangunan, laporkan diri ke lembaga pemerintah. Kemudian upayakan penampungan sendiri kalau memungkinkan. Ajaklah semua warga untuk melakukan kegiatan yang positif. Kemudian carilah bantuan dan bekerja sama, dan mendengarkan radio dan televisi lokal yang dapat memberikan informasi dan instruksi. Kemudian otoritas lokal akan menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan situasi. Terakhir, memeriksakan luka-luka, kemudian memberikan bantuan P3K untuk diri sendiri. Kemudian bencana dapat menyebabkan kerusakan yang besar, karena hal tersebut kita harus berhati-hati. Menggunakan lampu senter atau lentera yang menggunakan baterai, menghindari penggunaan lilin. Kemudian memeriksa saluran listrik dan gas yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Mengambil gambar dari kerusakan untuk kebutuhan klaim asuransi, dan hubungi anggota keluarga lain untuk memberitahukan. Baiklah, mungkin hanya itu penyuluhan yang dapat saya lakukan pada siang hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara gurunya yang sudah menyampaikan materi pendidikan kesehatan mitigasi bencana. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Silakan mengajukan tangan dan menyebutkan namanya. Dan dipersilakan. Baiklah, saya ulangi kembali pertanyaan dari saudari Mulia. Jelaskan dampak dari mitigasi bencana. Baiklah, selanjutnya apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Iya, dipersilakan. Baiklah, saya ulangi kembali pertanyaan dari saudari Ulfa. Coba kelompok jelaskan beberapa kegiatan dari mitigasi bencana. Baiklah, sudah 2 pertanyaan yang kami tampung. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Buya akan dijawab oleh Muncika Sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulia, yaitu pertanyaannya menjelaskan dampak dari mitigasi bencana. Yang pertama, dampak dari mitigasi bencana yaitu ada fisik, yang mana fisik ini merupakan definisi pikiran yang belum terlihat secara kasat mata. Yang kedua ada psikologis, yang mana psikologis ini adalah proses mental yang dilakukan sebagai psikolog. Selanjutnya ada sosial, adalah tindakan sosial yang dilakukan seseorang dengan tujuannya. Dan dampak material yang dilakukan pada mitigasi bencana yaitu bangunan yang rusak. Dan selanjutnya dampak ekonomi yang mempengaruhi tidak langsung oleh objek analisis terhadap jumlah dan kejadian tersebut. Dan selanjutnya dampak spiritual yang berhubungan dengan sifat kejiwaan.
Demikian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Mulia sudah dijawab. Bagaimana dengan Saudari Mulia? Apakah sudah memahami jawaban yang diberikan oleh Mustika? Ya, betul sekali. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Ulfa akan dijawab oleh Nur Syayana. Pada Nur Syayana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa dengan pertanyaan jelaskan kegiatan mitigasi bencana. Beberapa kegiatan mitigasi bencana, diantaranya yang pertama pengenalan dan pemantauan risiko bencana, yang kedua perencanaan antisipasi dan penanggulangan bencana, yang ketiga pengembangan budaya sadar bencana, yang keempat penerapan upaya fisik non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penanggulangan teknologi tinggi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Hanya itu jawaban dari saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Ulfa sudah dijawab oleh Nur Syayana. Bagaimana Saudari Ulfa? Apakah sudah memahami jawaban yang diberikan oleh Yona? Baiklah, untuk selanjutnya, apakah ada dari audiens yang bisa menyimpulkan materi pendidikan kesehatan mitigasi bencana kita hari ini? Ya, dipersilakan. Mohon perkenalkan namanya. Selanjutnya macam-macam bencana, ada bencana alam dan non alam. Selanjutnya fungsi mitigasi bencana ada mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya tujuan mitigasi bencana ada memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, bagus sekalian. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Saudari Siti Arifah. Baiklah, untuk acara pendidikan kesehatan mitigasi bencana kita hari ini sudah berjalan dengan cukup lancar. Terima kasih atas waktu dan kesediaan audiens untuk hadir. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.